net zero emission target Indonesia itu banyak di cover oleh hutan karena penyimpan dan penyerap karbon. Satu poin yang pengen kami ingatkan adalah konservasi tetap penting. Jadi menjaga yang masih ada. Katakanlah tadi 120-an juta hektar hutan yang masih ada. Walaupun itu ada juga masih hutan produksi atau apa gitu. Di antaranya ada hutan lindung yang tetap harus dijaga dan itu jangan sampai terkurangi. Jangan sampai peringkat kita jadi turun nih, yang tadinya 3 terbesar di dunia jadi peringkat berapa misalnya gitu. Nah, hal-hal tersebut tidak tergantikan sih Kak gitu. Kita dijajah karena sumber daya alam kita, rempah-rempah, you name it, apapun itu. Sampai sekarang pun masih begitu. Jadi maksudnya adalah ekonomi kita, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya kan, Kak Natasha. Jadi itu yang perlu diingat sampai generasi sekarang juga. Tapi bukan untuk dieksploitasi, tapi bagaimana membuat sistem yang lebih berkelanjutan. Selamat datang di FPCI Net Zero Pod, di mana kita mengulik dari A sampai Z aksi untuk Net Zero Indonesia. Hari ini kita akan membahas segala hal terkait hutan dan kaitannya dengan agenda bebas emisi atau Net Zero Emissions di Indonesia. Di sini sudah hadir Katian dari Hutan Itu Indonesia. Halo Katian. Hai Kak Natasha. Hari ini Katian akan memberikan kita insight tentang hutan. So, Katian, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, apa sih Hutan Itu Indonesia? Oke, insight tentang hutan tadi kesannya saya orang hutan. Saya orang kota yang 2018 berkenalan sama Hutan Itu Indonesia, Kak Natasha. Hutan Itu Indonesia adalah gerakan yang ingin sekali mengkampanyekan isu hutan ke orang-orang muda urban, perkotaan, karena pendirinya itu orang-orang muda urban. Saat mereka di tahun 2016, jadi saat itu mereka sedang berkumpul sekitar 13-an orang pendiri memikirkan bahwasanya kayaknya isu hutan tuh nggak banyak diomongin ya sama orang-orang kota di obrolan tongkrongan mereka masing-masing gitu ya, di jaringan mereka masing-masing. Walaupun kerjaan mereka waktu itu ada kaitannya sama isu hutan. Kalau nggak kerja di isu hutan kayaknya nggak akan tahu isu hutan Indonesia gitu. Nah dari situlah kepikiran bikin yuk suatu organisasi fokusnya gerakan mengkampanyekan isu hutan, target utamanya ke masyarakat perkotaan, khususnya orang-orang mudanya. Nah dari situlah sampai sekarang syukurnya bisa berkembang jadi salah satu organisasi yang fokus terus mengkampanyekan isu hutan ke semakin banyak lapisan masyarakat Indonesia. Menarik ya Kak. Jadi dari obrolan-obrolan nongkrong-nongkrong ya bisa menjadi suatu Hutan Itu Indonesia ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah mungkin bisa share juga ya, kenapa yang dipilih itu adalah hutan, terlepas dari jarang ngobrolin isu hutan nih pas nongkrong ya kan. Tapi apa sih pentingnya hutan itu dalam pandangan Hutan Itu Indonesia untuk mencapai target net zero emission di Indonesia? Ya, jadi kembali juga ke pengalaman pribadiku aja. Makanya aku tertarik ikut masuk gerakan Hutan Itu Indonesia juga. Aku backgroundnya lingkungan, teknik lingkungan dulu belajarnya, kemudian kerjaannya di LSM lingkungan juga. Tapi mungkin seperti Kak Natasha tahu kalau ngomongin isu lingkungan paling apa sih? Sampah, limbah gitu ya, banjir, longsor gitu ya, laut kadang-kadang gitu. Isu hutan itu kayaknya menjadi nomor sekian. Nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang aware, nggak banyak beresonansi di banyak orang Indonesia. Selain lagi-lagi kalau kita kerja masyarakat sekitar hutan dan punya koneksi langsung terkait hutan. Nah dari situ pentingnya, padahal hutan Indonesia itu punya kebesaran di mata dunia. Hutan hujan tropis kita terbesar ketiga di dunia, keanekaragaman hayati termasuk di hutan itu terbesar kedua setelah Amazon. Ditambah yang tadi Kak Natasha bilang dan konteks pertemuan kita net zero emission target Indonesia itu banyak di cover oleh hutan karena penyimpan dan penyerap karbon.
Berarti dari yang telah kita diskusikan juga dari sebelumnya kita di summit ya, kita mendengar bahwa hutan itu sangat penting gitu kan untuk net zero emissions dan juga keberlangsungan manusia ke depannya. Nah, dari pengalaman Mas ya sampai saat ini, kebijakan apa saja sih yang udah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai pengurangan emisi di sektor lahan dan hutan? Yes, kami pribadi tidak fokus banget di kebijakan, Kak. Tapi sedikit banyak tahu, melihat, mendengarkan kebijakan tersebut, serta mendukung pastinya kebijakan yang baik. Salah satunya adalah penghentian sementara atau moratorium hutan alam atau primer dan gambut di Indonesia yang sudah ada semenjak 2011 ya. Itu menurut kami salah satu yang bagus. Bahkan 2019 waktu itu Presiden menyatakan moratoriumnya bukan hanya sementara tapi permanen. Jadi sampai detik ini harusnya tidak ada hutan alam dan gambut kita dibuka menjadi alih fungsi lainnya. Jadi katakanlah sekarang kan kurang lebih hutan Indonesia 120-an juta hektar. Which is itu hampir 50% ya loh, Kak. Jadi bayangin sebenarnya 50% daratan Indonesia itu hutan. Walaupun tidak proporsional ya, di Jawa itu kalau nggak salah kayaknya tinggal 3% atau berapa gitu. Tapi kalau kita ke Kalimantan atau Papua, garda terakhir hutan kita itu masih banyak banget. Nah harusnya ya sampai anak cucu kita nanti itu ya segitu-segitu aja. Karena kan udah dihentikan pembukaannya gitu. Jadi di atas kertas kayaknya kebijakan itu bagus itu. Dan yang paling besar lagi seperti kita tahu target pengurangan emisi karbon atau NDC gitu ya, Nationally Determined Contribution, yang sudah diperjanjikan secara dunia sejak perjanjian Paris 2015. Itu kita punya target 29% pengurangan emisi, dan sekarang meningkat INDC tahun lalu jadi 32% kalau tidak tidak salah 32% tanpa bantuan asing gitu. Jadi target-target tersebut yang didukung dengan kebijakan, salah satunya tadi moratorium, dan sebenarnya pasti banyak banget ya kebijakan, mungkin karena saya lebih paham juga dan teman-teman FPCI, itu yang harus tetap didukung. Karena toh ada kebijakannya, kadang-kadang implementasinya beda ya Kak, itu tantangannya. Maka dari itu kampanye menjadi tetap penting, selain juga advokasi dan kebijakan yang sudah ada. Oke. Kalau berbicara tentang kebijakan tadi ya, dan juga menyinggung dari bagaimana kita itu dari kota melihat hutan, ya kan? Nah, tapi kan di kota kita sendiri nih, contoh Jakarta, ya kan? Sekarang lagi heboh-hebohnya masalah polusi, ya. Yes. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mungkin menumbuhkan hutan mungkin di Jakarta? Atau ada solusi yang lain seperti ada pembahasan hutan vertikal atau apa? Apakah mungkin ada pemikiran atau ide-ide supaya hutan itu nggak hanya berkembang ataupun kita hanya melestarikan hutan yang sudah ada, tapi kita juga bisa membangun semacam hutan lagi di kota-kota di Indonesia gitu. Saya sendiri lahir besar di Jakarta, cukup merasakan pergantian Jakarta gitu dari masa ke masa. Dan betul banget soal isu polusi, dulu terkenal dengan banjir dan lain-lain. Dulu rumah saya juga langganan banjir gitu. Sampai akhirnya tahu bahwasanya itu tuh dampak gitu. Akar masalahnya karena alam, termasuk misalnya tadi hutan dan sebagainya itu sudah dialih fungsi. Apalagi ngomongin Jakarta yang megapolitan. Harapan-harapan kayak gitu dan solusi-solusi yang ditawarin dan disebutkan tadi Kak Natasha itu jadi visi dan misi Hutan Itu Indonesia. Namun itu perlu edukasi dan kampanye supaya semakin banyak lagi orang-orang yang memikirkan ini. Seperti ribuan orang datang ke FPCI, harapannya ada ribuan orang yang nanti keluar dari Jakarta Theater itu punya solusi-solusi atau memikirkan hal-hal tersebut, kira-kira apa aja yang bisa menjadi menambah dari mulai lahan hutannya gitu jadi bertambah atau meningkatkan kualitas hutan yang ada. Cuman satu poin yang pengen kami ingatkan adalah konservasi tetap penting. Jadi menjaga yang masih ada. Katakanlah tadi 120-an juta hektar hutan yang masih ada. Walaupun itu ada juga masih hutan produksi atau apa gitu. Di antaranya
ada hutan lindung yang tetap harus dijaga, dan itu jangan sampai terkurangi, jangan sampai peringkat kita jadi turun nih, yang tadinya 3 terbesar di dunia jadi peringkat berapa misalnya gitu. Nah, hal-hal tersebut tidak tergantikan sih Kak gitu. Jadi jangan sampai nanti ada solusi baru misalnya hutan vertikal misalnya. Oh ya udah, hutan yang sekarang dibabat aja, kita ambil misalnya ada tambang kah di bawahnya atau apa gitu ya. Karena kan nanti kita bisa menggantikan jadi hutan vertikal. Itu bukan solusi yang apple to apple menurut kami gitu. Jadi tetap jaga yang masih ada, dan yang sudah teralih fungsi gitu ya, mari kita pikirkan solusi lainnya. Nah, salah satunya ya restorasi, sesimpel restorasi gitu ya, mengembalikan yang dulu teralih fungsikan gitu ya. Oke, berarti poinnya adalah konservasi hutan itu masih tetap menjadi poin penting, ya Mas ya? Harus, wajib. Dan yang terpenting satu lagi yang kita lupakan itu sebenarnya adalah edukasi. Yes. Bahwa sosialisasi itu beda dengan edukasi. Berarti kita sekarang punya PR juga, kita harus mengedukasi masyarakat terutama youth bahwa konservasi hutan itu penting. Bukan berarti kita bisa menggantikan dengan hutan vertikal atau apa, tanpa mengurangi pentingnya peran dari konservasi hutan. Yes. Gitu ya Mas ya. Terkait dengan konservasi hutan, tadi kita udah bicara bahwa konservasi hutan itu sangat penting, yes, ya kan? Dan edukasi tentang pentingnya konservasi hutan juga penting. Nah, saat ini banyak sekali nih ya masyarakat yang mungkin belum mengerti tentang pentingnya konservasi hutan. Terutama nih saya melihat anak-anak muda mungkin yang sekarang sangat eager banget untuk membangun jiwa entrepreneurship, ya kan? Nah, ketika kita bicara jiwa entrepreneurship itu, kita nggak bisa mengesampingkan bahwa prinsip ekonomi yang lama itu masih sangat erat di dalam mindset dari anak-anak muda kita sekarang, bahwa ekonomi itu adalah profit oriented. Cuan, gitu kan? cuan. Exactly, it's all about cuan gitu ya. Nah, jadi mungkin mereka perlu tahu nih apa sih sebenarnya keuntungannya secara langsung bagi mereka youth dan juga bagi masyarakat ya, dari sisi sosial dan ekonomi terkait dengan pentingnya konservasi hutan. Dari sejarah awal aja kita udah belajar, kita dijajah karena sumber daya alam kita, rempah-rempah, you name it, apapun itu. Sampai sekarang pun masih begitu. Jadi maksudnya adalah ekonomi kita, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya kan Natasha. Jadi itu yang perlu diingat sampai generasi sekarang juga. Tapi bukan untuk dieksploitasi, tapi bagaimana membuat sistem yang lebih berkelanjutan. Kayaknya isu sustainable dan skema-skemanya juga harusnya sudah cukup bisa kita pelajari lah gitu. Sehingga dalam konteks mau bikin kewirausahaan kah, mau bikin bisnis dan sebagainya, harusnya udah mulai di sisi atau mempelajari sektor tersebut. Karena memang ngomongin ekonomi kan pastinya kita pengen tadi ya cuan-cuannya berkelanjutan gitu. Nah, nggak mungkin berkelanjutan kalau sektor atau produk yang kita buat juga nggak berkelanjutan. Nah, gimana membuat berkelanjutannya itu ya pasti berhubungan sama ekologi atau lingkungan tersebut gitu ya. Dalam konteks hutan misalnya gitu ya. Zaman dulu itu kan hutan ditebang untuk diambil kayunya. Jadi pohon-pohon besar tersebut. Habis itu ayo kita tanam lagi gitu ya. Tunggu berapa tahun tuh, 50 tahun jati atau ya berpuluh-puluh tahun pastinya kan. Sehingga ada waktu di mana tidak bisa menghasilkan dong gitu. Dibandingkan yang sekarang sudah diklaim sama pemerintah juga, 90% sumber daya alam di hutan itu sebenarnya hasil hutan bukan kayunya. Jadi emang kita harusnya nggak nebang, kita mengambil ekonominya dari hutan-hutan yang masih terjaga ekosistemnya. Madu hutan, dari mulai pangan sampai kerajinan dari produk-produk hutan tersebut itu sebenarnya bisa dikelola. Tantangannya adalah memang kita belum banyak mempelajari hal tersebut kan Natasha, sehingga diharapkan ya orang-orang muda ke depan itu mau jadi bisnismen, kewirausahaan itu pandangannya dan mindsetnya itu bagaimana membuat bisnis yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas sumber daya alam, bukan hanya memikirkan 5-10 tahun seperti tadi menebang pohon aja, tapi justru menjaga hutannya karena bisa diambil hasil hutan bukan kayunya. Itu contoh. Berarti poinnya adalah sebenarnya
kita memiliki kans yang sangat besar ya, terutama bagi youth sekarang untuk mengembangkan entrepreneurship tanpa harus ya mengorbankan hutan kita. Betul, hutan, alam, laut dan sebagainya gitu. Ya, yang terpenting sekarang adalah anak-anak muda ini harus lebih mengedukasi diri mereka ya, bagaimana mereka bisa mengeksplorasi ya kemungkinan untuk mendapatkan atau membangun suatu entrepreneurship tanpa merusak hutan, bahkan mungkin bisa mengkonservasi hutan itu sendiri. Yes, betul itu, ya Kak ya? Itu harus, dan sebenarnya bahan ajarnya udah ada di mana-mana, termasuk mudah-mudahan YouTube ini di FPCI kita bisa belajar bareng-bareng, dan juga perlu memang keterhubungan atau apa ya bahasanya, bahasanya sih irisan kepentingan gitu Kak Natasha, atau keterhubungan tadi. Misalnya nih ada orang hukum gitu ya, belajar hukum, apa hubungannya hukum sama lingkungan, misalnya dia bertanya seperti itu ya. Jadi perlu ada keterhubungan. Oh iya kan, adanya suatu kebijakan atau law enforcement gitu ya, kalau kebijakannya sudah ada kan bisa mendukung suatu hal menjadi lebih teratur sesuai dengan apa yang diatur tersebut. Nah itu bisa kita buat dalam bagaimana menjaga hutan misalnya. Jadi hukum lingkungan atau hukum menjaga hutan, hukum membela masyarakat adat misalnya bisa ke situ. Tapi kalau nggak ada keterhubungan itu, mereka juga terus apa hubungannya bisnis sama hutan atau apa. Jadi perlu tuh keterhubungan itu, dan itu yang bisa menjawab sebenarnya masing-masing orang. Kita hanya memberikan inspirasi, edukasi dan lain-lain gitu. Jadi temukan keterhubunganmu untuk hutan Indonesia. Oke, thank you so much ya Kak Tian atas waktunya hari ini, sudah memberikan kita wawasan-wawasan baru terkait dengan konservasi hutan dan juga upaya-upaya untuk mereduksi ya karbon di Indonesia. Yes. So let's support Indonesia Net Zero 2050 and see you in the next episode.